Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo adik semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan di Sekolah Minggu GKT Pondok Indah. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bangun. Nah, mari kita bersama-sama menyanyi bagi Tuhan dengan sukacita, karena Dialah Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Mari kita menyanyi dengan sukacita. Dengan berdiri semua kita menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujiannya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus siapa? Yesus. Oh, Dialah Raja, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini Engkau berkati
kami masing-masing yang hendak beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami sukacita untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita jalan keluar rumah, lalu kita melihat ke atas, kita akan menemukan langit. Nah, ada nggak adik-adik yang sudah pernah jalan atau pergi jalan-jalan sampai ke atas langit? Kayaknya belum ada ya yang pernah, karena langit begitu tinggi dan langit begitu jauh. Lalu adik-adik, waktu kita jalan-jalan pergi ke pantai, ada pasir dan ada lautan yang sangat luas. Ada nggak adik-adik yang sudah pernah berenang sampai ke dalamnya lautan? Wah, jangan sampai ya adik-adik, karena sangat berbahaya. Karena lautan sangat dalam dan bisa membuat kita tenggelam. Nah, adik-adik, terus kalau waktu hujan, jadi sudah reda, adik-adik pernah lihat nggak yang namanya pelangi? Nah, pelangi ini sangat indah karena di sana ada warna-warni yang menghiasi pelangi. Tetapi adik-adik, ada yang bisa mengalahkan tingginya langit, dalamnya laut, dan indahnya pelangi. Apakah itu? Kasih Yesus. Kasih Yesus itu melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kasih Yesus. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Karena kasih Yesus begitu tinggi, dalam, dan indah buat kita semua. Kita nyanyikan pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Benar ya, kasih Yesus mengalahkan segalanya yang ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tetapi nggak sampai di sana loh. Tuhan Yesus juga menjadikan Lause dan juga adik-adik untuk menjadi pengikut yang mulia, menjadi pekerja yang istimewa. Apa itu maksudnya? Yaitu Lause dan juga adik-adik diberikan anugerah untuk bisa menjadi saksi
saksi yang menceritakan tentang kasih Tuhan, saksi yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bukan sembarang pekerja. Mari kita menyanyikan pujian ini. Menjadi saksi Kristus yang menceritakan tentang kasih Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, bagaimana caranya sehingga kita bisa menjadi pekerja Tuhan, pekerja Kristus yang istimewa, yang luar biasa? Yaitu dimulai dari sekarang dengan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan didengarkan dengan baik-baik, disimpan di dalam hati sehingga bisa berakar dengan kuat. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku
kita berdoa, Tuhan Yesus menolong kita, sehingga firman Tuhan bisa kita tanam dan berakar berbuah di dalam hidup kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya pujiannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari langsung aja kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan suara manis-Mu. Tuhan berbicara bagi kami lewat Lausa Melisa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami rindu firman yang kami dengar, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau bercerita. Judulnya itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sebelum Lause bercerita, Lause mau tanya, adik-adik kenal nggak orang ini? Adik-adik pernah tahu nggak siapa dia? Atau pernah lihat mungkin di TV? Atau pernah mendengar suaranya di radionya papa atau mama? Oke, langsung akan perkenalkan siapa dia. Bapak ini namanya Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong lahir di salah satu kota di China. Nama kotanya itu Xiamen. Dia lahir pada tahun 1940. Wow, udah lama banget ya. Adik-adik, dia lahir di China, dia tinggal di China bersama dengan papa mamanya, karena papanya orang China dan mamanya orang Indonesia, tapi punya keturunan China juga. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di China bersama dengan 6 saudara lainnya. Pak Stephen Tong punya 5 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan, jadi totalnya mereka ada 7 orang, 7 bersaudara. Pada waktu Pak Tong umur 3 tahun, papanya itu meninggal dunia. Pada waktu itu mamanya berusaha bersusah payah untuk merawat ke-7 anaknya ini. Kemudian pada waktu Pak Tong umur 9 tahun, mereka akhirnya pindah dan tinggal di Indonesia. Suatu ketika adik-adik, Pak Tong ini pergi ke mengikuti ibadah KKR. Ada yang tahu KKR itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. KKR itu singkatan dari Kebaktian Kebangunan Rohani. Kebaktian Kebangunan Rohani ya. Nah, pada waktu dia mengikuti Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR ini, kemudian Pak Tong ini menyerahkan hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya pada saat itu untuk melayani Tuhan. Di usianya yang ke-17 tahun, dia serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan adik-adik tahu, bukan hanya Pak Tong loh yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ada beberapa saudara laki-lakinya pun mereka mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai hari ini mereka tetap melayani Tuhan. Adik-adik, Pak Tong bukan hanya menjadi seorang pendeta yang berkhotbah di berbagai tempat, di berbagai negara, tapi dia juga menulis beberapa lagu, dan lagu-lagu rohani yang dia tulis cukup terkenal dan sangat memberkati banyak orang. Salah satu lagu yang dia tulis judulnya itu Korban Hidup. Korban Hidup. Lagu ini berisikan suatu janji untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Adik-adik tahu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita semua. Dia menjadi korban satu-satunya. Dia mempersembahkan hidupnya untuk menggantikan Lause dan adik-adik semua. Supaya apa? Supaya kita beroleh yang namanya apa? Keselamatan. Nah adik-adik, Pak Tong sampai hari ini dia sudah mempersembahkan hidupnya dan dia melayani Tuhan sampai hari ini.
dia mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya untuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang anak juga yang mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya untuk Tuhan. Adik-adik ingat kisah Tuhan Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan? Ada lagunya juga kan? 5 roti dan 2 ikan. Ayo, silakan lanjut di rumah. Tapi sekarang kita mau buka, kita mau kita dengar ceritanya dulu. 5 roti dan 2 ikan. Di Yohanes, kita buka kitab kita. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Nabi Loso akan bacakan beberapa bagian dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita lihat ya, kita perhatikanlah kitab masing-masing. Loso akan bacakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wah, adik-adik. Nah, kita melihat di dalam kisah ini, mungkin adik-adik pernah dengar cerita ini sebelumnya, tapi kita mau soroti satu orang anak di dalam cerita ini, di dalam kisah ini. Kita lihat di sana pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat yang sangat luar biasa sekali. Pada waktu itu Tuhan dikatakan dia bersama dengan murid-muridnya naik ke atas gunung dan duduk di sana dengan murid-muridnya. Tetapi banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka melihat Tuhan Yesus ini sering melakukan banyak sekali mujizat, dan mereka datang untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan ada di antara mereka yang membawa orang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, karena saking banyak orangnya yang mengikuti Tuhan Yesus, kasihan sekali mereka bahkan ada yang belum makan. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus ini bingung. Mereka bingung bagaimana cara memberikan makan kepada beribu orang yang hadir pada saat itu. Begitu banyak orang yang hadir pada saat itu, 5.000 orang, dan itu jumlah laki-laki, belum terhitung jumlah anak-anak, jumlah perempuan, berapa orang nggak tahu, berapa banyak orang yang, berapa ribu orang yang hadir pada waktu itu. Kemudian salah satu murid ini katakan bahwa ada satu orang anak yang punya makanan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Loh, 5 roti dan 2 ikan ini hanya cukup untuk perut si anak. Gimana ceritanya bisa memberikan makan 5.000 orang ini, 5.000 lebih orang ini dengan 5 roti dan 2 ikan? Gak mungkin ya. Bahkan kita sendiri makan aja kadang mungkin gak cukup. Pagi, oke, mungkin roti 1 biji, ikan 1 biji cukuplah. Buat 5 orang mungkin masih bisa ya. Tapi ini 5.000 orang. Alkitab katakan bahkan lebih mungkin, karena belum terhitung dengan perempuan dan anak-anak kecil yang lainnya yang mungkin hari itu ikut bersama-sama dengan orang tuanya. Lalu bagaimana? Tapi Tuhan Yesus katakan, "Bawalah 5 roti dan 2 ikan itu kepadaku."
Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur dan membagi-bagikan roti itu menjadi banyak, rotinya menjadi banyak, ikannya juga menjadi banyak. Bahkan setelah mereka semua makan, sisanya ada berapa belas bakul? 12 bakul. Wow, luar biasa sekali, mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, kita kembali melihat si anak kecil ini. Rasul tahu mungkin waktu itu perjalanannya nggak tahu rumahnya dekat atau jauh, tapi dia mengikuti mungkin orang tuanya pada waktu itu yang ingin menyaksikan mukjizat, bahkan mungkin ada yang mau disembuhkan. Itu mungkin bekalnya yang dia punya, sisa bekal yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi kita perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus membutuhkan 5 roti dan 2 ikan itu, dan anak ini ternyata tidak menahan, tapi dia justru mempersembahkan untuk Tuhan. Dia tidak menahan itu sebagai miliknya, tapi dia memberikan yang ada padanya sebagai persembahan untuk Tuhan. Dia memberikan yang terbaik yang ada padanya untuk Tuhan. Dia nggak menahan apa yang dia punya, itu 5 roti dan 2 ikan. Dia mungkin bekal untuk dia makan. Dia nggak tahu setelah ini dia lapar, dia mau makan apa, tapi dia memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan. Tuhan kemudian mengucap syukur dan mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak, dan murid-murid pun membagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan yang ada pada kita sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Maukah kita hari ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apa yang mau kita berikan? Hidup kita mau berikan untuk Tuhan. Langsung mengatakan tidak harus menjadi seorang lose baru kita dikatakan melayani Tuhan. Enggak. Karena menjadi lose atau menjadi pendeta itu suatu panggilan, tetapi Tuhan memanggil kita dan Tuhan rindu setiap adik-adik bukan lose mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Adik-adik, apa sih yang harus kita persembahkan untuk Tuhan? Ya hidup kita, apalagi. Loh, aku ini masih kecil loh. Apa sih yang mau aku persembahkan untuk Tuhan? No. Kita lihat anak kecil tadi, bahkan bisa apa yang ada padanya dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia pun menjadi berkat bagi banyak orang pada saat itu, karena dia memberikan yang ada padanya untuk berbagi, untuk dibagikan kepada orang lain. Hari ini hidup kita pun jangan beranggapan, aduh aku masih kecil, gak mau. Enggak. Tuhan bisa memakai siapapun. Jangan melihat kita masih kecil, kita gak bisa apa-apa. No, jangan berpikir seperti itu. Tuhan Yesus hari ini mau pakai kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara apa? Itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada papa mama kita, kakek nenek kita, mungkin om tante kita. Mungkin di antara mereka ada yang belum percaya. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan hadir dan kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka pun bisa menjadi percaya. Apalagi apalagi yang bisa saya persembahkan? Banyak. Contohnya apa? Talenta kita mungkin. Ada yang bisa bermain musik, ada yang mungkin di rumah hari ini les musik. Pada waktu udah sekolah minggu nanti bisa menjadi pemain musik di gereja. Yang bisa main gitar, main keyboard, bisa persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan yang terbaik yang ada pada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan katakan aku nggak bisa, aku masih kecil. No, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani Tuhan. Adik-adik lihat gambar ini. Dia adalah Nick Vujicic. Bapak Nick Vujicic ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, benar ya? Tapi sampai hari ini Tuhan memakai Bapak Nick Vujicic dengan cara yang luar biasa. Dia ke berbagai negara dan dia menjadi berkat di sana. Dia menjadi seorang motivator yang terkenal. Dia memotivasi banyak orang. Bahkan dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat kehidupannya yang menurut pandangan manusia dia nggak sempurna. Tapi Tuhan menyempurnakan dia dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena itu jangan berpikir, loh aku nggak bisa apa-apa, aku masih kecil. Tidak. Kehidupan kita dari masa kecil ketika kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Loh saya percaya sampai kalian besar nanti akan tetap dipakai Tuhan dimanapun kalian berada. Entah kalian akan bekerja di kantor, di rumah sakit, sebagai polisi, tentara, atau sebagai pengusaha, sebagai apapun, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang karena kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, maukah kita hari ini mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Minggu lalu Hendra bercerita tentang Fanny Crosby. Dia buta, tapi dia pun bisa menulis begitu banyak lagu yang memberkati banyak orang. Di dunia ini mungkin di mata manusia orang bilang, orang itu nggak bisa, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan saya juga rindu setiap kita mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita, seluruh hidup kita. Tuhan, sampai aku besar nanti, aku mau melayani Tuhan dimanapun aku berada. Aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ya adik-adik, sampai kita besar nanti, sampai kita dipanggil oleh Tuhan suatu saat nanti, kita mau tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, mari kita mau menjalankan misi Allah di dunia ini. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis kemarin. Sebelum Tuhan naik ke surga, dia meminta para muridnya untuk pergi ke seluruh pelosok daerah, seluruh dunia, ujung bumi. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan, untuk banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang diperintahkan untuk memberitakan kabar baik itu, tapi Lose dan adik-adik semua. Kita bisa mulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Kita menceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Ceritakan kepada papa mama kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saya dan papa mama supaya kita beroleh selamat. Dari hal-hal kecil itu kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kita sudah mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami rindu hidup kami di masa kecil kami, masa remaja kami, masa pra-remaja kami. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini langsung aja kita hafal ayat hafalan. Kita menghafal ayat dari Roma. Semuanya buka kitab dulu, kita baca satu kali, kemudian kita hafal sama-sama ya. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. Roma pasal 12, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Boleh baca sekali lagi karena cukup panjang. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, kita tutup Alkitab, kita hafal sama-sama yuk. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lebih cepat sedikit, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian ayat hafalan kita. Silakan adik-adik hafal di rumah dan nanti dikumpulkan ya ke WA Lose Mel atau Lose Hendra atau Lose Hilda atau ke grup WA Kids Ministry. Atau mungkin lose-lose yang lain yang adik-adik punya nomornya boleh kirim ke sana ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, untuk aktivitas kali ini kita akan membuat kartu berbentuk hati. Nah, bahan-bahannya apa aja? Yang pertama, kita membutuhkan koran. Kedua, kita membutuhkan kertas warna. Ketiga, kita membutuhkan gunting. Yang keempat, kita membutuhkan lem. Dan yang kelima, kita membutuhkan spidol hitam dan spidol berwarna. Oke, sekarang kita akan melihat cara membuatnya. Yang pertama, adik-adik gunting terlebih dahulu koran dan kertas warna berbentuk hati. Ukuran kertas warna yang akan berbentuk hati, adik-adik buat sedikit lebih besar dari koran. Kemudian setelah kedua kertas tersebut sudah digunting, adik-adik tempelkan koran berbentuk hati pada kertas warna berbentuk hati menggunakan lem. Nah, setelah menjadi kartu berbentuk hati, adik-adik tuliskan kalimat good news. Jesus love you. Setelah itu adik-adik boleh hias di sekitar tulisan tersebut. Mau gambar bunga, mau gambar hati, boleh pakai pakai spidol berwarna. Kemudian adik-adik fotokan hasilnya dan kirimkan ke WA group atau kirim ke lose-lose. Nah, setelah sudah difoto, kartu tersebut adik-adik berikan kepada orang tua, saudara, atau teman, supaya banyak orang yang semakin percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi mereka juga. Demikian aktivitas kali ini. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita juga diberkati. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian Aku Diberkati. Waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati.
Mula waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, anak-anak dan pemuda, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mula waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mula waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, anak-anak dan pemuda, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mula waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mula waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami senantiasa diberkati. Sepanjang hidup kami, Tuhan selalu memberkati kami, bahkan sampai pada hari ini. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan menerima, Tuhan berkenan memakai uang ini untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk orang tua yang masih diberikan kesehatan maupun pekerjaan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Maupun bagi orang tua kami yang kesulitan di dalam pekerjaan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang berikan pekerjaan yang baik bagi orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa setiap kami yang masih bersekolah. Tuhan tolong berikan kami hikmat, kepintaran, supaya kami bisa bersekolah dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini. Amin. Sampai jumpa.